Selamat sahabat saudara-saudara sekalian. Pada sahabat ini kita akan mempelajari, kita punya pelajaran sekolah sahabat yang berjudulkan persesuaian, kompromi, dan krisis dalam penyembahan. Persesuaian, kompromi, dan krisis dalam penyembahan. Jadi ada beberapa bagian ini, persesuaian, kompromi, dan krisis dalam penyembahan. Kalau bisa saya artikan, penyembahan ini adalah seperti ibadah yang kita lakukan, ya, ibadah yang kita lakukan. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembahan demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, ya. Jadi ini adalah merupakan suatu penyembahan yang benar. Tuhan menginginkan kita agar menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, menyembah Dia dengan benar dan tulus. Penyembahan ini yang mau saya tekankan, penyembahan yang sejati bukan tentang lagu yang dinyanyikan atau musik yang dimainkan, tetapi inti penyembahan adalah saat hati dan jiwa seseorang serta semua yang ada dalam dirinya memuja dan berhubungan dengan roh Allah, ya. Jadi ini adalah suatu kutipan dari seorang yang penulis yang bernama Di Seceh, ya. Saya bacakan sekali lagi. Tuhan menginginkan kita agar menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, menyembah Dia dengan benar dan tulus. Penyembahan yang sejati bukan tentang lagu yang dinyanyikan atau musik yang dimainkan, tetapi inti penyembahan adalah saat hati dan jiwa seseorang serta semua yang ada dalam dirinya memuja dan berhubungan dengan roh Allah. Baiklah, kita akan melihat kira-kira bagaimanakah sebenarnya mempersembahkan pujian yang luar biasa itu. Di sini ada saya catat dua, yaitu yang pertama yang terdapat dalam Lukas 7 ayat 37 sampai 38. Bunyinya demikian. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara bisa bayangkan kedalaman air mata perempuan itu, sehingga air mata perempuan itu cukup, ya, untuk membasahi kaki Yesus pada saat itu, ya. Kemudian apa katanya? Dia menyekanya dengan apa? Dengan rambutnya, dan kemudian menaruh atau memberikan minyak wangi, ya, di dalam ke atas kaki Yesus itu, ya. Itu adalah merupakan salah satu di Alkitab yang merupakan mempersembahkan pujian yang luar biasa dari diri seseorang. Apa yang dilakukan perempuan itu dengan buli-buli pualam berisi minyak wangi juga merupakan hal yang melampaui batas, berkelimpahan, mahal, berlebihan, mewah, bernilai tinggi, mulia, kaya, tak ternilai, dan berharga, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah yang terdapat dalam Kejadian 22 ayat 11 sampai 12. Dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, ia di sini Tuhan, jangan bunuh anak itu, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Abraham siap memberikan kepada Tuhan sesuatu yang paling dikasihinya. Dia tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya. Saudara-saudara, yang kedua ini adalah merupakan yang paling luar biasa, bahwa dikatakan Abraham siap ataupun rela memberikan persembahan, ya, kepada Tuhan dengan hanya satu-satunya miliknya, anaknya, ya. Saudara bisa bayangkan ini, kalau seandainya saudara mempunyai hanya satu anak,
ya. Kemudian anak itu sakit. Ya. Bagaimana perasaan saudara ya? Bagaimana perasaan saudara waktu anak itu sakit, sedangkan apa yang saya katakan satu. Sedangkan anak saya ada 3, tapi kalau salah satu dari mereka sakit, saya merasa apa? Saya merasa sangat kasihan dan semuanya kita punya perasaan apa? Tertumpah kepadanya. Ya. Ini Abraham katanya hanya punya 1 anak laki-laki ya di dalam Alkitab, dan itu harus dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan ya. Dan dia apa? Dan dia rela mempersembahkan itu kepada Tuhan. Itulah merupakan satu-satunya harta miliknya ya, satu-satunya anaknya. Jadi inilah adalah salah satu contoh bagaimana mempersembahkan atau penyembahan yang mulia yang dilakukan oleh Abraham terhadap apa? Terhadap Tuhan dengan mempersembahkan apa? Anaknya yang satu ataupun yang tunggal. Sebentar kita akan melihat sekilas pandang mengenai kita punya pelajaran sekolah sahabat dalam minggu ini sebelum kita membahasnya, yaitu mengenai persesuaian, kompromi, dan krisis dalam penyembahan. Nah, di dalam pengantar pelajaran sekolah sahabat ini atau dalam 1 minggu ini, di sini dikatakan bahwa kita akan menyelidiki bagaimana penyembahan yang setengah hati ya. Kompromi rohani akan menghancurkan hubungan seseorang dengan Allah. Jadi kalau kita mempunyai ibadah yang setengah-setengah, ya, maka katanya bahwa itu akan apa? Menghancurkan hubungan kita seseorang dengan Allah. Lebih jauh nanti kita akan membahasnya. Dan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu yang pertama di dalam Ulangan 12 ayat 8. Kemudian Ulangan 13 ayat 18 yang mana berjudulkan persesuaian dalam penyembahan ya. Kita akan pelajari nanti bagaimana persesuaian dalam kita punya ibadah ataupun penyembahan maksud saya. Kemudian yang kedua, kompromi dalam penyembahan ya. Bagaimana kalau kita kompromi ya, sedikit-sedikit lah, nyeleweng-nyeleweng sedikit. Apa akibatnya nanti? Kemudian yang ketiga adalah yaitu yang nomor 2 terdapat dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13, dan yang ketiga adalah penyembahan palsu dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28. Nah, saya dalam ketiga bagian besar ini saya akan mau tekankan yang kedua, yaitu bagaimana kalau kita berkompromi dalam penyembahan atau dalam ibadah kita. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 4 ya, ada 4 poin yang ditekankan di sana. Bagaimana kalau kita berkompromi dalam kita punya penyembahan? Yang pertama adalah kalau kita baca 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 13, dikatakan di situ, kemurtadan Salomo tidak terjadi dalam semalam atau dalam waktu yang singkat. Jadi kalau kita mempunyai ibadah yang setengah-setengah, berkompromi sedikit-sedikit, ya bukan langsung saat itu, boom, saat itu kita langsung apa? Kita langsung murtad atau langsung keluar ya. Perlahan, sedikit demi sedikit kita akan apa? Kita akan jatuh. Kemudian yang kedua, kemurtadan orang salah dalam Alkitab seperti Salomo terjadi secara perlahan-lahan, tetapi pasti. Ya. Yang ketiga, kompromi kepada hal-hal yang tidak baik akan membawa kejatuhan semakin dalam. Dan yang keempat, akhirnya melakukan suatu yang dulunya dianggap sebagai suatu kejijikan, tetapi sekarang menjadi hal yang biasa. Saudara bisa sebutkan satu persatu apa sebenarnya yang saudara lakukan atau yang saya lakukan yang nampaknya hal yang biasa ya, tetapi itu apa? Bertentangan dengan Tuhan ya. Sehingga hal yang sedikit agak salah itu semakin biasa dan apa? Dan akhirnya kita tidak merasa apa? Tidak merasa bersalah lagi. Dan itu menjadi hal yang biasa kepada kita. Dan pada akhirnya kita akan apa? Kita akan jatuh ke dalam dosa. Sifat alami kompromi. Jadi ini ada satu statement di sini, sama seperti yang lebih dahulu, bahwa inilah sifat alami kalau kita berkompromi. Penerimaan sedikit demi sedikit akan norma-norma dunia atau yang bertentangan dengan firman Tuhan selalu akan membawa kepada kehancuran rohani. Ya. Penerimaan sedikit demi sedikit akan norma-norma duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan
selalu akan membawa kepada kehancuran rohani. Ya, kita akan bahas nanti dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Kemudian kita beralih ke bagian yang ketiga, yaitu unsur-unsur penyembahan palsu. Unsur-unsur penyembahan palsu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 12 dikatakan mempersembahkan korban dan mengurapi imam-imam yang bukan dari suku Lewi. Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 31 sampai 33. Kemudian pada saat itu yang dilakukan waktu itu adalah membuat anak lembu dari emas untuk disembah. Ya. Kemudian yang ketiga, menjadikan Betel dan sebagai tempat penyembahan. Yang keempat, melembagakan hari raya saingan dengan hari raya di bait suci. Kemudian yang kelima, membangun kuil-kuil di atas bukit pengorbanan, yaitu dalam ayat 31. Saudara-saudaraku, di dalam kita mempelajari sekolah sahabat nanti, baiklah kita selalu menekankan, ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa sifat kita yang mau mengatakan bahwa sesuatu yang kelihatannya, ya, tidak salah, ya, sesuatu yang kelihatannya tidak salah, tapi itu kita lakukan berulang-ulang dan akhirnya akan menjadi kebiasaan kita dan menganggap itu tidak akan salah lagi. Itulah yang perlu harus kita waspadai, ya. Kalau boleh saya gambarkan atau saya contohkan, saya selalu lemah memang di dalam saya beribadah. Kadang-kadang pada hari Sabat seperti ini, hari yang kudus bagi Tuhan, banyak hal yang saya lakukan mungkin yang kurang berkenan kepada Tuhan. Salah satu contohnya adalah gampang di dalam hati saya pergi untuk membeli sesuatu, ya, pada hari Sabat. Katakanlah itu sesuatu yang kita butuhkan, katakanlah itu makanan, atau katakanlah keperluan-keperluan yang kecil-kecil, ya. Saya sangat ringan rasanya pergi dan membeli sesuatu, ya. Padahal sebenarnya hari ini adalah hari apa? Hari yang kita kuduskan bagi Tuhan. Saudara bisa sebutkan contoh-contoh di dalam diri saudara ataupun di dalam pengalaman saudara, tetapi jangan sampai bisikan Roh Kudus itu sudah terbiasa ataupun sudah kebal sehingga tidak ada lagi hati nurani bahwa mengatakan bahwa itu bahwa itu salah, ya. Jadi biarlah di dalam penyembahan kita ataupun dalam ibadah kita yang kita lakukan, kita bisa peka mendengar akan bisikan Roh Kudus, supaya apa yang kita lakukan, ya, yang kita rasakan itu tidak salah, tapi sebenarnya sudah menjurus kepada kesalahan. Baiklah, mulai sekarang kita akan bisa perhatikan itu dan kita akan membahasnya lebih jauh dalam sekolah sahabat kita pada saat ini. Terima kasih.